Mengulas bahwasanya setiap orang itu sekarang petantang petuntung ya, tidaklah itu dukunnya, tidaklah itu kiainya, tidaklah itu mohon maaf habibnya, petantang petuntung itu seneng banget ya, seneng pada petantang petuntung, kemajon omong kalau istilah Jawa. Kemajon omong itu ya tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya baru selesai ya melakoni ritual nungkak remo. Nungkak remo yang intinya adalah sebelum menjadi kesatria Nusantara semestinya dicuci dulu kepalanya gitu. Sebelum memakai mahkota kalau istilah zaman kerajaan dulu, itu mesti dicuci dulu kepalanya agar apa? Agar kuat dalam memikirkan hajat hidup orang banyak, hajat tanah air, nusa dan bangsa, sehingga tidak kopior, tidak konyol dalam memikirkan masyarakat. Ya semestinya termasuk para kepala desa, para bupati, para gubernur, terus juga para presiden semestinya kalau istilah sekarang. Nah, namun yang demikian itu tidak dikenali. Perjalanan jauh dari Cilacap, pinjam mobil ke Jogja, Jogja lalu Banyuwangi, Banyuwangi melalui pesisir selatan, ya melintas jalur selatan sampai dengan ke Karanghau, lalu saya ke Banten, lalu saya kembali lagi ke Cilacap. Nah, ini mohon maaf kepada semua yang mungkin menanti saya bisa transit, karena satu, sesuai angger-anggere leluhur, saya itu tidak boleh serimpat-serimpet atau mampar-mampir. Mungkin nanti seminggu lagi saya akan ke Jakarta dalam rangka saya menemui orang yang tertentu, atau kalau boleh saya ngomong terkhusus, untuk saya menceritakan lebih jauh atau ngobrol mengenai inti daripada spiritual yang akan datang. Saya akan menguraikan yang bahwasanya betapa wingit dan ampuhnya sabda leluhur Nusantara, ya. Betapa wingit dan ampuhnya petunjuk atau sabda leluhur Nusantara. Mengulas bahwasanya setiap orang itu sekarang petantang petuntung ya, tidaklah itu dukunnya, tidaklah itu kiainya, tidaklah itu mohon maaf habibnya, petantang petuntung itu seneng banget ya, seneng pada petantang petuntung, kemajon omong kalau istilah Jawa. Kemajon omong itu ya kemampuannya terbatas. Setiap manusia kan kemampuan terbatas nih, manakala sakit gigi saja udah mengerutu, namun kelihatannya sofosnya di depan itu kayak akan ngeperi jagat itu yang membuat teras dunia gitu. Seolah-olah itu akan bisa ngeletak bumi. Kalau istilah wayang itu ya pada kayak Dasamuka lah, cara kasarnya ngomong. Dasamuka itu ya Ratu Buta Rahwanorojo yang menyebabkan dunia ini gonjang-ganjing. Namun pada enggan mengamati kepada jalur keluhuran Nusantara yang sejati. Sekali lagi, jarang yang mengamati dan apalagi menghayati dan apalagi menikmati dan apalagi itu mau melakoni petunjuk leluhur Nusantara yang sejati. Sekarang rata-rata terabaikan. Makanya orang dulu mengatakan bahwasanya besok tembe kelamun ngancik tekane zaman baro-baro bakal akeh langgar cacah hubungan. Yang dimaksud langgar itu bukan berarti karena ini tembung saloka, bukan berarti yang namanya langgar itu tempat sholat kecil atau masjid cilik, itu bukan. Namun yang saya ajukan adalah bahwa manusia sekarang cenderung melanggar dengan ucapan dan tindakannya sendiri. Sekali lagi, cenderung melanggar dengan ucapan dan tindakannya sendiri. Termasuk saya. Saya akan menguraikan betapa ampuhnya petunjuk leluhur Nusantara. Saya dulu pernah menyampaikan bahwasanya tolak galak serban jaka kendil semestinya manakala akan mengantisipasi bencana semestinya memasang serban
Jaka Kendil ya, tolak balak serban Jaka Kendil. Dan itu saya lontarkan kepada para penggemar saya, beberapa penggemar saya, dan sehingga ilham yang demikian rumit saya menerima mengenai serban Jaka Kendil, dan lalu saya tukar dengan nilai rupiah yang sangat sedikit ya. Kalau dalam Quran itu ya, mengapa engkau menjual dengan harga yang sedikit. Lah yang saya maksud adalah untuk nyambung lelakon atau nyambung lelaku, sebab di hutan yang namanya perjalanan spiritual itu adalah jelas sangat mahal. Dalam era sekarang tidak ada istilahnya yang gratis ya. Namanya kita kalau jalan saja kencing aja itu harus bayar lah. Namun seolah-olah orang kaya itu kayanya itu kayak luar biasa. Sekarang kan musim pilkada ya, seolah-olah kata-katanya kan pada manis-manis sekali, sudah kaya, kata-katanya itu manis sekali, dan lalu nanti akan mengayomi, nanti Cilacap maju umpamanya, saya Cilacap, mungkin Jogja nanti akan sejahtera dan sebagainya. Ini kata-katanya manis sekali. Namun pada prakteknya, hei orang-orang kaya, hei orang-orang kuasa, gratisi kencing saja pada nggak mau ya, gratisi kencing saja nggak mampu. Lah, di mana kamu akan menyatakan bahwa dirimu adalah orang yang bijaksana ya? Sekali lagi, di mana kamu akan mengatakan bahwasanya dirimu itu orang bijaksana? Dan bahkan saya di pelapuk mata saya, yang namanya ulama jual air isi ulang itu sudah banyak sekali ya. Artinya saya meyakini bahwasanya sekarang petuah atas leluhur Nusantara ini telah sangat terabaikan. Lah, saya menurunkan sebuah ilham yang namanya serban Jaka Kendil itu, dan lalu ada yang pesan di Jogja, ada yang dipasang di Surabaya, dan ada yang di Bandung dan sebagainya. Sekarang selama 1,5 tahun kurang lebih, atau setidaknya setahun lebih, tanpa ada, mohon maaf ya, sebuah peristiwa atau dengan kata kasarnya bencana yang seperti tsunami mungkin tahun 2006, lalu seperti gempa di Palu dan sebagainya. Artinya jarang terjadi peristiwa atau jarang terjadi bencana. Lah, ini bukti ampuhnya serban Jaka Kendil. Lah, saya mengatakan di sini artinya saya sebagai empu ya, tidak mungkin kalau sila Jawa adalah empu kalah nang besi. Sekali lagi, tidak mungkin yang namanya empu kalah nang besi. Artinya saya telah membuktikan ampuhnya serban Jaka Kendil, dan lalu setahun sekian ya, setahun lebih, artinya tidak ada terjadi peristiwa atau bencana. Lah, nanti ini saya seiring saya melepaskan kembali dalam arti ioninya, karena saya menyampaikan di sini juga atas teguran dari leluhur. Ini loh buktinya yang bahwasanya serban Jaka Kendil tidak boleh untuk main-main. Mau tidak mau, di dalam bulan Suro, hati kecil saya pun saya bertanya, mengapa di dalam bulan Suro katanya akan terjadi zaman baro-baro atau zaman penyaringan dan sebagainya, tidak ada peristiwa yang sekiranya mengguncang atau menggetarkan hati seluruh bangsa ini, atau setidaknya ada teguran untuk mengingatkan, loh kok ya santai-santai saja, tidak seperti dulu kan, bulan Sura ada pesawat jatuh, bulan Sura ada terjadi sesuatu yang signifikan dalam menggetarkan hati atau mengingatkan sesama. Namun sekarang kok ya santai-santai saja. Inilah terbukti bahwasanya tidaklah itu main-main yang namanya petunjuk petuah leluhur Sang Pamong Nusantara ya, atas petunjuk serban Jaka Kendil. Lalu kedepannya tentunya empu tidak kalah nang besi ya, tentunya bisa gelar bisa gulung ya, bisa gelar bisa gulung. Setelah terbukti ampuhnya serban Jaka Kendil, tentunya saya berani gelar dan saya berani gulung. Kan ada tuh yang namanya orang mengatakan ini berkat rahmat Tuhan atau berkat dikir dan sebagainya, kan ada seolah-olah itu menjual, bukan menjual ya, kalau menjual mungkin kasar, seolah-olah unjuk gigi ini atas dikir saya dan sebagainya. Namun niscaya
dengan kembalinya lelaku yang netral, artinya saya tidak berpihak kepada seorang, saya tidak berpihak kepada sesuatu, hanya muklis, hanya mutlak yang saya maksud. Nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, niscaya peristiwa untuk menuju kepada zaman saringan ini akan kembali seperti sedia kala, akan sering terjadi peristiwa untuk mengingatkan manusia, dan nanti endingnya kepada, mohon maaf, kalau dalam petunjuk saya adalah amnesti Allah tahap yang kedua ya. Amnesti Allah tahap yang kedua itu adalah nantinya hanya tersisa orang yang bijaksana dan lalu tumpasnya dur angkara murka. Intinya kali ini saya mengatakan betapa petunjuk leluhur itu sangat dahsyat atau sangat ampuh mengenai saya telah membuktikan petunjuk Serban Jaka Kendil sungguh memang sangat bisa untuk digunakan meredam bencana. Saya rasa demikian. Terima kasih.